10 Desember 2024 kita masuk dalam pembahasan XAUSD. Seperti biasa, kita melihat dalam Saxo untuk daily-nya. Teman-teman kalau misalnya lihat di sini, dia sebenarnya nge-retest untuk trendline. Ya, teman-teman bisa perhatikan lah, memang dia nge-retest untuk trendline tersebut. Apakah dia berhasil break, apakah dia nggak berhasil break, we never know. Kenapa? Karena seandainya dia berhasil break, maka dia akan strong bullish up. Dan jika dia nggak berhasil break, maka dia akan mengalami penurunan yang signifikan juga. Yang penting saat ini kita ketahui apa? Yang penting yang saat ini kita ketahui adalah dia baru banget breakout base-nya, teman-teman. Base-nya di mana? Ini base-nya. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada base yang mana dia berhasil break, dan saat ini kemungkinan besar dia akan nge-retest untuk previous daily high-nya. Kita tarik untuk harga previous daily high ya. Previous daily high-nya ini ada di 2676. Di sini ya, teman-teman ya. Dengan previous daily low, kalau misalnya teman-teman lihat ini di 2627. Ya, di 2627. Previous daily high dan previous daily low-nya di area tersebut. What happened? Apa yang mungkin bisa terjadi? Menurut saya, seandainya memang dia mengamini bullish momentum ini, kan ini drop, up lagi, drop di sini base, dia berhasil break. Ini kan berhasil break ya, berhasil break with momentum. Kalau saya ubah ini menjadi garis kan, teman-teman bisa ngeliat sih, ini berhasil break, berhasil bullish di atasnya, dan saat ini sedang nge-retest area untuk trend lainnya. Menurut saya big potential dia bisa break lebih tinggi lagi. Jadi untuk hari ini saya punya conviction lebih ke arah bullish sampai memang nanti ada satu candlestick dropping. Misalnya candlestick ini, anggap candlestick di hari Selasa inilah yang dropping lumayan signifikan ya, maka kita kembali masuk dalam momen sideways lagi. Tapi seandainya ini berhasil break, dia berhasil naik ke 2676, 2680, dia retest dan dia lanjut bullish, maka sudah confirm untuk melanjutkan, untuk matahkan trennya di sini. Ya, trennya kan sudah patah akhirnya. Ini kan downtrend yang sudah terjadi semenjak Oktober, dan ini sudah kita di Desember. Apakah akan patah? Let's see what will happen. Maka kita tinggal tunggu aja momentum yang terjadi. Sekarang kita nggak perlu pikir pusing. 2676 ini adalah area tertinggi terakhir, dengan area-area di atasnya lagi yang nanti akan kita temukan mungkin di malam ini, 2710, 2715. Ya, kita balik ke Oanda, kita ngomongin di H4. Kita nunjukin naked chartnya aja. Secara naked chart tentu teman-teman sudah ngeliat memang ada momentum bullish yang terjadi ya. Ini kan drop, sideways, ini sideways lama dari hari Selasa, Rabu, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru dia akhirnya break di sini. Ini kan dia mau break nih. Artinya kalau dia berhasil memang close bullish with a strong momentum, maka dia akan terus melanjutkan penguatannya. Ya. Jadi ini kita sekarang ada di momen-momen penentuan, teman-teman. Apakah dia akan lanjut untuk up atau malah dia kembali sideways lagi. Ya, apakah dia akan lanjut untuk up atau dia akan kembali sideways lagi. Seandainya dia berhasil break with strong momentum, maka ini hanya akan going up and up and up, setidak-tidaknya balik ke 2700-an. Tetapi kalau misalnya nanti dia sebatas sideways lagi, maka potensial drop dari 2668 ini bisa drop ke 2620. Dan yang saya yakinkan adalah dia pasti menunggu data dari CPI, which is besok, teman-teman sekalian. Ya. Now kita ngomongin dia satu tempat kita menjalankan trade yang kita biasa jalankan. Tentu ini kemarin kalian gak asing, ini adalah base yang saya sampaikan yang berhasil dia break. Ya, tentu ini adalah base yang kemarin sudah kita perhatikan, dia berhasil break strong momentum. Saat ini dia bergerak signifikan, melanjutkan penguatannya. Dia nge-retest berkali-kali, ini di 2666, teman-teman bisa perhatikan. Ini kan adalah area yang sama, the highest level di area-area sebelumnya, yang dia retest berkali-kali. Artinya apa? Seandainya dia nggak break drop lagi di bawah 2666, ini akan going up aja. Saya tunjukin ke M15, M5 misalnya. Nah di M5 ini kalian bisa ngeliat ada pembentukan seperti ini. Sorry. Ini kan sebelumnya dia up, drop, ketahan nih satu bullish momentum nih. See, kalian bisa ngeliat ada momen kuat di sini. Jadi dia strong bullish untuk nahan pergerakannya. Ini di 2664, 2662. Ini saya taruh dulu aja 2664, 2662. Artinya apa? 2664, 2662 ini menjadi salah satu aspek yang menarik juga nih. Seandainya kita harus entry buy position. Tapi kondisi di sini adalah buy only for scalping. Kenapa ya? Karena dia totally high risk. Jadi 2664, 2662 ini lumayan menarik kita perhatikan. Dengan 2666 yang dari tadi nahan agar goldnya itu ya sebatas kamu cuma sudah berhasil break, jangan sampai kamu drop lagi lebih bawah daripada area tersebut. Ya, harapannya kan seperti itu. Kamu sudah berhasil break, tolong dong jangan sampai kamu malah turun nih dari harga tersebut. Gunanya apa ya? Tentu untuk melanjutkan penguatannya. Nah sekarang kita ngomongin highest level yang terjadi kemarin malam. Ini saya akan ganti jadi garis.
Saya akan tarik. This is the highest level yang terjadi semalam. Ya ini closingannya ya di 2674 sebenarnya. Sebentar saya passing. Nah, ini kan di 2674, 265, 2674. Nah, di sini saya balikin. Ini adalah the highest level yang terjadi kemarin, 2674 secara closingan. Kalau kita ngomongin volatility-nya sampai ke 2676, which is ya yang tadi sudah kita lihat ya. Artinya apa? Ya ini adalah patokan harga tertinggi terakhir setelah dia berhasil break. Teman-teman ingat ya, setelah dia berhasil break itu di sini. Jadi dia drop di sini. Nah, ini patokan terakhir setelah dia berhasil break. Artinya apa? Ini sell kita satu-satunya. Sebelum nanti dia berhasil break on this level, kita lanjutkan untuk buy position. Saya ulangin lagi. 2676, 2674 ini adalah area sell terdekat kita yang bisa kita manfaatkan untuk sell terlebih dahulu sebelum nanti dia break. Kalau dia nggak berhasil break dari atas 2674, 2676, ini bagus teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Kalau dia nggak berhasil break, tentu masih akan mengalami konsolidasi lagi. Jadi ketika dia up, dia akan drop lagi, konsolidasi minor di sini. Tapi kalau dia berhasil break, maka breaknya akan sangat amat strong. Setidak-tidaknya dia akan naik sampai ke 2687, 2688. Kenapa kok yakin ke sana? Karena itu adalah the previous highest level yang terjadi di sini. Jadi potensial banget dia bisa sekuat itu naiknya. Ini langsung saya pasin. Nah, ya potensial banget. Jadi kalau misalnya dia berhasil break 2676, 2674, maka fokus kita adalah incar untuk buying position. Oke, sekali lagi saya ulangin. Kita sekarang sudah tahu dia base-nya di break. Secara H1 dan H4 kita tahu kalau misalnya base-nya di break. Yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah momentum kalau misalnya dia berhasil close di daily-nya pun strong juga. If dia close di daily-nya pun strong juga, maka kita tahu potensial dia untuk bullish terbuka lebar. Kalau misalnya kita tahu potensial untuk bullish terbuka lebar, maka fokus kita adalah mencari buy position. Ya, sell terdekat 7476. Ini sell paling dekat. Ya, sedangkan buy paling dekat menurut saya adalah sebenarnya ini terlalu dekat sih, 66462, tapi nggak apa-apa. 2664, 2662 ini buy terdekat, dan nanti selanjutnya ada di 2657 lagi. Ini 2657, 2659. Sebenarnya semalam saya sudah share di dalam grow count ini sebagai area untuk trade point over trade, yang mana ternyata saat ini masih bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita mau nunggu the best levelnya, ini saya akan tarik ini dari swing low-nya sampai paling atas di terakhir 79-nya itu di 2626. Tentu tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman, 2628, 2626 itu akan menjadi salah satu area buy saya juga. Ya, usah kita ngomongin secara area-area yang dekat untuk saat ini. 7674 sebagai sell position, 6462 sebagai buy scalping position, 659 ya 5957 ini akan menjadi buy high risk as long as 59-nya nggak di breakout. Di mana nanti next sell-nya lagi? Tentu kalau misalnya dia bullish strong, maka next sell-nya akan ada di 86 dan 88 di sini. This is the next sell-nya, baru nanti lanjut ke 702. Udah masuk. Ya, jadi kalau misalnya nanti dia berhasil break, kita buy continuation. Dia nge-retest 8688, kita sell di sini untuk mencari momentumnya. Ya. Jadi untuk sell saya patok cuma dua area ini aja dulu, 7674 dan 8688. Untuk sell-nya yang saya patok terlebih dahulu. Medium risk tentu di atas ini teman-teman. Ini 2720 masih jauh lah, nggak usah dibahas dulu kecuali nanti sudah dekat-dekat. Ya. Dan untuk lowest levelnya tentu yang paling dekat 6462 scalping seperti saya sampaikan tadi. Lalu 5957 ya area-area yang dekatnya. Kalau misalnya mau lebih aman tentu nanti ada di bawah sini. Cuman nggak apa-apa, kita patok di sana dulu aja, baru nanti di 2826. So kita manfaatkan aja zona ini dulu. Kenapa kok kita manfaatkannya daerah yang lebih dekat di sini? Karena ini penentuan teman-teman. Ini adalah area penentu sebab ini momentum apakah dia memang confirm untuk breakout, jadi dia akan strong bullish, atau dia malah ini sebatas fake breakout, taking a liquidity untuk mengalami penurunan dan masuk kembali dalam momentum sideways-nya. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena sampai newsnya belum rilis, maka potensi pergerakan yang masif itu belum ada. Market masih menunggu hasil data CPI, market juga masih menunggu pun nanti hasil data suku bunga juga. Jadi menurut saya the best thing yang bisa kita lakukan adalah ya tektokan. Kita bisa manfaatkan buy sell. Kalau misalnya nanti memang dia strong bullish seperti kemarin, jadi dia bullish nggak ada berhenti-berhentinya, maka kita follow with a bullish momentum. Begitu.
Semoga membantu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman di Grow Account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mapping ini di dalam grup. Teman-teman di publik, sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi kalian dalam menjalankan trade kalian sendiri. Thank you.